Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, keluarga sehat. Insya Allah teman-teman saat ini yang lagi terpuruk masalah hutang, yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan. Kemudian yang lagi sulit rezeki, insya Allah Allah luaskan rezekinya. Pokoknya yang terbaik saya doakan buat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting itu semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Saya tetap selalu ingatkan ya buat teman-teman semuanya, di video-video saya selalu bilang bahwa ya jangan lupa minta ampunan Allah. Boleh kita meminta apapun silahkan saja, dan itu Allah suka. Tapi yang terpenting itu jangan lupa minta ampunan Allah. Insya Allah ketika Allah sudah ampuni, insya Allah petunjuk, pertolongan itu Allah akan buka untuk kita semuanya. Baik, seperti biasa jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimana keadaan kita, lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, yuk tetap selalu bersyukur. Latih jiwa kita untuk punya mental syukur. Karena dengan cara bersyukur itu insya Allah pelan-pelan hidup kita akan berubah, ditata sama Allah. Dan memang kalau kita ingin hidupnya berlimpah, itu ya salah satu caranya adalah dengan cara bersyukur. Jadi katakan saja alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Jangan bosan. Kelihatannya sepele kan? Kelihatannya sepele, tapi kalau itu kita rutinkan, kita istiqomahkan, mau tidur, bangun tidur, insya Allah nanti pengaruhnya itu sangat kuat. Dan secara nggak sadar nanti teman-teman itu akan merasa berlimpah. Yang itu nanti insya Allah pelan-pelan juga benar akan ditambah nikmat itu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, seperti biasa sebelum materi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan ya. Japri WA saya, itu nomor saya. Kita ada grup, yang di grup itu gratis, kita sering sharing di sana, kasih motivasi, kasih semangat, dan kita juga ada kelas online. Yang mau ikut kelas online silahkan ikut kelas online. Karena di kelas online itu insya Allah kita bimbing, ini buat teman-temannya yang ingin dibimbing hutangnya sampai lunas, ya silahkan daftar kelas online. Karena di sana kita bekalin beberapa materi riyadhah, kemudian ada meditasi, kemudian pokoknya banyak lah yang insya Allah tuh tujuannya tuh selain mendekatkan diri kita pada Allah, ini ya paling utama itu ya riyadhah itu ya, mental kita, pikiran kita juga ditata di sana. Karena di kelas online tuh kita bimbing, kita dampingi terus teman-teman semuanya sampai benar-benar merasakan keajaiban. Dan insya Allah sudah banyak teman-teman yang hutangnya sudah lunas. Ya nggak mau kasih testimoni, nah silakan aja bergabung. Bisa nanti di grup kita tunjukkan testimoninya, sangat banyak sekali. Nah ini teman-teman yang mau ingin dibimbing hutangnya sampai lunas, silakan bergabung. Japri saya, WA saya, nanti saya akan hubungkan ke Anda. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin cerita yang ini kaitannya juga tentang hutang. Ada salah seorang ibu ya, ibu saya nggak tahu sih namanya siapa, tapi beliau tuh sering WA saya, beliau tuh saya arahkan untuk kelas online, katanya nanti aja, tapi beliau tuh selalu WA ke saya gitu. Kira-kira gini, tadinya WA terus ibu ini minta tolong ke saya, minta waktu sebentar aja untuk nelpon gitu, karena pun ini ya beliau tuh kayaknya bener-bener penting gitu, bener-bener pingin banget tuh nyampaikan sesuatu ke saya. Jadi pun saya berupaya lah untuk meluangkan waktu. Akhirnya ditelepon, ibu itu dengan rasa gembira bilang begini ke saya, terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz gitu. Saya bilang kenapa Bu? Alhamdulillah berkah dari video yang saya tonton di YouTube-nya Pak Ustadz, alhamdulillah hutang saya lunas Pak Ustadz, alhamdulillah 5 tahun hidup saya itu tertekan gara-gara utang. Saya merasa sendirian, suami kadang-kadang juga nggak mau tahu, nggak tanggung jawab. Saya berjuang sendiri Ustadz selama 5 tahun lebih kurang. Saya ya pokoknya dia bilang selama 5 tahun tuh hidupnya tertekan gara-gara hutang, makan gak enak, tidur gak enak. Akhirnya setelah ketemu channel Mahkota Hati, dia ikutin, alhamdulillah hutangnya lunas. Terus saya tanya itu, emang ibu nonton video yang mana, lihat mana? Saya lihat video Pak Ustadz nyampaikan tentang fokus pada minta ampun sama Allah, artinya fokus pada istighfar, amalkan istighfar saja. Begitu kata ibu itu. Terus saya tanya, emang selama ini ibu ngamalkan apa? Jadi beliau cerita lebih kurang 5 tahun tuh beliau tuh sudah ikut ke ngikutin channel-channel lain ya, belajar ke tempat Habib, ke tempat guru, kemudian ada di grup yang dia juga pernah ikut kelas gitu. Saya nggak sebutin grupnya, tapi dia merasa begitu-gitu aja, artinya tetap ada keajaiban, tapi
beliau tuh ya kurang srek, kira-kira gitu bahasanya. Akhirnya ketemu mahkota hati, dia lihat tuh videonya, dia dengarkan dan merasa cocok. Yang dia tangkap dari video saya itu adalah fokus istighfar dulu. Nah selama ini yang dia amalkan tuh banyaknya, istighfar, sholawat munjiat, sholawat nariyah, banyak ya. Kemudian baca Quran, pokoknya di YouTube itu dia belajar, dia amalkan. Dia amalkan, alhamdulillah tenang, keajaiban datang. Tapi yang dia sering itu ketika fokus pada yang saya sampaikan, yakni tentang istighfar. Akhirnya dia ngambil kesimpulan dan keputusan bahwa dia fokus pada amalin satu saja, yakni istighfar. Jadi dari sana itu dia istighfar saja, ibu itu istighfar, selesai sholat istighfar, lagi kerja, lagi kegiatan, lagi apa istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ibu itu benar-benar meluangkan waktu khusus untuk dia beristighfar kepada Allah, lebih kurang 1,5 jam itu ibu itu sampaikan ya. Saya bahkan mewajibkan diri saya, Pak Ustadz, untuk meluangkan waktu 1,5 jam selesai ibadah saya untuk minta ampun aja sama Allah khusus, dan itu diluangkan waktu di akhir malam saat tahajud seperti yang saya katakan. Nah alhamdulillah tuh setelah diamalkan, Masya Allah pertolongan Allah mulai terbuka. Tadinya ya bukan berarti ini ya, bukan berarti amalan-amalan yang selama dia kerjakan itu sia-sia, tidak. Nggak ada yang sia-sia dalam Riyadhah tuh, nggak ada yang sia-sia dalam kebaikan, nggak ada yang sia-sia ketika amalan kita kerjakan, semuanya pasti kebaikan. Tapi ya mungkin puncaknya ya ketika ibu itu mengamalkan istighfar, mungkin di situ saat yang tepat Allah membukakan jalan untuk ibu itu hingga akhirnya pun lunas. Jadi di akhir malam itu ibu itu sengaja meluangkan waktu 1,5 jam khusus untuk istighfar aja sama Allah, minta ampun aja sama Allah, nggak minta yang lain. Ya seperti yang saya katakan, saya lakukan dulu ya, bahkan sampai sekarang itu saya selesai akhir malam sholat tahajud itu saya nggak minta apa-apa, saya banyak fokus istighfar aja, minta ampun sama Allah. Jadi saya selalu bilang bahwa ya silakan saja Anda mau fokus mengamalkan apapun, baca Quran, sholawat, kemudian zikir-zikir yang lain boleh dan itu bagus. Tapi ingat teman-teman semuanya, ya sering juga saya katakan, bahkan di awal video saya sampaikan, Anda boleh meminta apapun kepada Allah. Silahkan minta aja apa sama Allah, minta utang lunas, minta rezeki lancar, minta mobil, minta rumah, itu boleh dan sangat bagus karena memang kita minta ya sama Allah. Tapi ingat, yang paling penting itu ampunan Allah tuh benar-benar sangat kita butuhkan teman-teman. Nah, di ibu itu yang seperti saya ceritakan tadi ya, bahwa beliau tuh fokus minta ampun kepada Allah, akhirnya di sanalah gerbang keajaiban itu dibuka. Artinya saya nggak tanya pasti usaha ibu itu apa, tapi yang jelas beliau tuh bilang semenjak beliau tuh ngamalkan istighfar lebih kurang 1 bulan gitu ya, proyek-proyek itu beliau sudah dapatkan, bahkan tak terduga banyak sekali mereka yang ngajak kerjasama, kemudian tender-tendernya tuh pada tembus lah gitu. Saya nggak tanya begitu kali sih bagaimana cara kerja ibu itu gimana, saya ngerti yang jelas beliau itu cerita merasa hidupnya tuh benar-benar tertekan ya, dan hutangnya itu saya juga nggak tanya berapa, tapi yang jelas beliau merasa benar-benar senang banget gitu dengan melihat channel saya, dan saya kasih dia dengarkan tuh rumus atau inti dari kita membuka pertolongan Allah itu adalah dengan meminta ampun sama Allah. Apalagi beliau mendengarkan mendengarkan video saya itu tentang ini ya, kisah Nabi Yunus itu yang dalam perut ikan, yang ketika di dalam itu Nabi Yunus kan nggak minta apa-apa, yang diminta itu hanya ampunan Allah, dan itu meyakinkan beliau lagi sehingga saat itu beliau bukan hanya beristighfar saja, tapi juga ngamalin doa Nabi Yunus, minta ampun gitu. Pokoknya intinya itu fokusan beliau itu minta ampun. Pada akhirnya alhamdulillah petunjuk Allah dibuka jalannya itu dengan cara-cara yang ajaib, Masya Allah ya. Ya beliau ceritanya begitu, tapi saya nggak tanya detail, saya cuma bilang alhamdulillah Bu, yang penting sudah ditolong, gitu saja sih. Tapi intinya saya selalu sampaikan ya, ini buat teman-teman semuanya, buat kita semua lah. Ketika Anda sudah mentok dan nggak tahu lagi harus berbuat apa, Anda sudah berusaha ngamalkan ini dan itu, dan Anda merasa nggak ada perubahan, itu bukan berarti amalan yang salah, tidak. Bukan berarti itu tidak. Bisa jadi ada dosa yang belum kita taubatin. Makanya saya selalu bilang, fokus saja dulu pada ampunan Allah. Sudah deh, jangan pikir yang aneh-aneh. Jangan urusan bagaimana nanti Allah menolong, keajaiban, dari mana cara, itu urusan Allah. Yang penting kita datang ke Allah dulu, minta ampun saja dulu sama Allah. Selebihnya itu urusan Allah, percaya deh. Allah itu yang lebih tahu dari diri kita. Bahkan kita belum meminta saja Allah sudah tahu apa niat hati kita gitu. Makanya jangan egois, sudah pasrahkan saya sama Allah. Yang penting kita benar-benar niat datang ke Allah itu berdoa, minta ampun sama Allah, perbaiki ibadah, selebihnya urusan Allah.
tetap lakukan ikhtiar, bekerja seperti biasa. Jika Anda seorang guru yang mengajar, misalnya seorang pedagang ya sudah berjualan, pokoknya tetap lakukan aktivitas, tapi hati dan pikiran kita tuh gak lepas untuk berzikir. Itu tadi, misalnya Anda mau fokusnya istighfar, astagfirullah. Misalnya kalau untuk sholawat, ya kerjakan sholawat. Yang penting dalam mengamalkan itu kita ikhlas, kemudian yakin, kemudian istiqomah dan sabar. Saya selalu bilang, gak ada yang sia-sia dalam riyadhah. Insya Allah ketika Anda sungguh-sungguh riyadhah dan sabar, pasti ditolong kok sama Allah. Nah, ibu itu juga selama lebih kurang 5 tahun kan, beliau kan juga bukan hanya diam ya, beliau kan juga kan mengamalkan sholawat munjiyah, sholawat nariyah, baca Quran segala macamnya. Tapi alhamdulillah diperkuat lagi dengan melihat video YouTube saya ya gitu ya. Akhirnya beliau tuh memahami dan beliau fokusnya minta ampun, di sana dibuka pertolongan Allah. Nah, bukan berarti hanya istighfar saja yang menjadi pembuka jalan pertolongan Allah untuk ibu itu. Bisa jadi kan dari doa-doa sebelumnya beliau sholawat, nariyah, munjiyat gitu ya, baca Quran, kemudian ibadah-ibadah malam itu bisa jadi dari sana. Cuman prosesnya saja tetap ada. Perjalanan itu yang memakan waktu lebih kurang 5 tahun ya, penjelasan ibu itu akhirnya diperkuat lagi dengan mengamalin istighfar, dan beliau fokus di istighfar itu. Alhamdulillah pertolongan Allah di situ terbuka, alhamdulillah hutangnya lunas gitu. Jadi buat teman-teman saya, sekali lagi saya sampaikan, coba deh latih Anda ngamalin istighfar, fokus minta ampun sama Allah itu 30 hari, coba latih. Tapi bukan berarti selesai 30 hari Anda selesai, tidak. Itu artinya membiasakan saja latihan. Untuk latihan pembiasaan supaya teman-teman itu dalam mengamalkan satu amalan itu biar bisa rutin dan istiqomah. Amalkan istighfar tuh selama 30 hari, coba 1000 kali aja. Selesai sholat tuh 200. Selesai sholat 5 waktu ya 200, akhirnya 1000 kan. Ditambah lagi kalau kita bisa dengan selesai tahajud tuh kita ngamalin istighfar, minta ampun, pokoknya benar-benar minta ampun sama Allah. Coba deh latih, saya yakin pasti perubahan hidup Anda akan rasakan. Bukan berarti amalan yang lain itu gak bagus ya, sangat bagus. Amalan itu kan banyak ya, semuanya itu sangat besar manfaatnya, sangat besar kali faedahnya untuk kita. Yang terpenting kita mengamalkan tuh istiqomah dan sabar, insya Allah teman-teman semua. Jadi insya Allah ketika Anda terjebak dengan masalah apapun, mau sebesar apapun, ketika kita datang ke Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti dibuka pertolongan Allah itu. Percaya deh, percaya mau, insya Allah teman-teman. Saya seperti kasus ibu itu. Nah, akhirnya selesai itu, ibu itu saya bilang, ibu itu sendiri yang bilang ke saya, insya Allah Pak Ustadz, selesai saya bereskan ini, saya akan ikut kelas online. Nah, itu kata beliau. Jadi itu cerita saya ya, yang ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita bahwa tidak ada yang sia-sia dalam riyadhah. Intinya istiqomah, rutinkan, baik sangka sama Allah dan sabar. Insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang di saat yang tepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.